Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi sama Kak Gevi di bulan November ini. Kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan yang terakhir minggu lalu tentang Paulus yang ditangkap. Sekarang minggu ini kita akan melanjutkan gimana sih kisah kelanjutan dari Paulus yang ditangkap itu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa bertemu kembali secara online. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, penyertaan Roh Kudus selama seminggu kemarin. Tuhan, kami akan memuji Engkau dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarkan kami duduk manis, diam, dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan sehingga kami menjadi semakin hari hidup menyenangkan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sekarang kita mau dengerin lagu sekolah minggu dulu. Yuk! Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul
cerita firman Tuhan pada hari ini adalah berani memberitakan Injil. Nah, ayatnya dari Kisah Para Rasul 26 tentang Rasul Paulus yang berada di depan Raja Agripa. Minggu lalu sudah belajar tentang Rasul Paulus ditangkap, lalu dia dihadapkan kepada Festus. Nah, setelah itu Festus pusing dengan Paulus. Kebetulan Raja Agripa lagi berkunjung ke tempatnya Festus saat itu untuk kunjungan kenegaraan. Jadi Festus menceritakanlah perkaranya Paulus kepada Raja Agripa. Lalu Paulus dipanggil dan diberi kesempatan untuk membela diri. Pertanyaannya, apakah Paulus membela dirinya? Nah, wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ternyata Paulus tidak membela diri. Melainkan dia mengambil kesempatan untuk berbicara di depan Agripa untuk memberitakan tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Awalnya Paulus menyampaikan hormatnya kepada Raja Agripa yang sangat mengetahui adat istiadat orang Yahudi. Di ayat 3 dan 4 kalian bisa baca. Lalu Paulus juga menceritakan kisah hidupnya yang tadinya sangat membenci orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Paulus menghukum mereka, Paulus menyiksa mereka, itu ada di ayat 9 sampai 12. Terakhir, Paulus bicara lagi kalau suatu hari Tuhan Yesus sendiri yang memanggil Paulus sehingga dia bertobat. Kapan itu, ingat gak kalian ceritanya? Waktu Paulus sedang perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba Paulus melihat sinar yang sangat terang dari langit sehingga dia buta. Dan di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menanyakan kenapa Paulus berbuat seperti itu, menganiaya Tuhan Yesus. Akhirnya sejak saat itu Paulus bertobat, dan yang dia tadinya sangat membenci Tuhan Yesus sekarang jadi melayani Yesus dengan sangat sungguh-sungguh. Itu ada di ayat 13 sampai 20. Lalu setelah mendengar semua itu, mendengar bahwa Paulus menyatakan Tuhan Yesus adalah Yesus yang juru selamat, menceritakan tentang pengalaman dirinya dengan Tuhan Yesus, Raja Agripa bilang, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Wow, ternyata kesaksian Paulus dan cerita Paulus tentang Tuhan Yesus dan tentang pengalaman dirinya itu sangat menyentuh Raja Agripa. Tapi Raja Agripa belum mau jadi percaya Tuhan Yesus. Raja Agripa bilang, wah hampir aja nih aku jadi orang Kristen, diyakinkan sama ceritanya Paulus. Paulus gak memaksa Raja Agripa, dia hanya bercerita. Lalu Paulus memberikan kata-kata penutup sebelum berpisah dari Raja Agripa. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 29, Paulus bilang, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-lamaan bukan hanya engkau saja, engkau ini Raja Agripa ya, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Jadi Paulus lagi diikat pakai rantai. Jadi samanya seperti Paulus maksudnya apa sih? Samanya itu adalah sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Paulus tidak memaksakan kesaksian dia. Paulus nggak bilang ke orang-orang, kalian semua harus percaya. Paulus tidak menyampaikan kesaksiannya dengan marah-marah. Tapi Paulus menyampaikannya dengan sopan, dengan baik, menceritakan tentang pengalaman dirinya. Lalu Paulus berdoa supaya semua orang yang mendengarkan kesaksian dia bisa menjadi percaya juga sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar nih dari Paulus adik-adik. Kita mau belajar yang pertama, Paulus menjalankan perintah Tuhan bahkan saat dia sedang susah, yaitu memberitakan Injil. Paulus saat itu sedang ditangkap loh, sedang diadili, sedang dibelenggu, tangannya dirantai pakai rantai besi. Tapi dia tetap memberitakan Injil. Dia mengambil kesempatan. Tadinya disuruh membela diri, dia bukannya membela diri, dia malah memberitakan Injil. Injil itu apa sih? Injil itu kabar sukacita.
Jadi Paulus memberitakan kabar sukacita tentang juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, Paulus menyampaikan Injilnya itu dengan berhikmat. Dia tidak memaksa orang-orang, tidak marah-marah, tapi dia tetap menghormati Raja Agripa dengan bilang kalau Raja Agripa ini adalah orang yang sangat mengerti adat istiadat orang Yahudi. Jadi Paulus tidak menuduh Raja Agripa yang aneh-aneh, tapi Paulus menghormati dia. Yang ketiga, Paulus menyampaikan pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Jadi yang Paulus ceritakan itu bukan bohongan, bukan sesuatu yang dialami orang lain, bukan cerita yang tidak jelas. Tapi Paulus menceritakan kehidupannya, pengalaman dia dengan Tuhan kepada orang-orang yang mendengar saat itu. Kamu dan Kak Gibi bisa seperti Paulus. Apa ya yang bisa kita contoh dari Paulus? 1. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Menceritakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Kapanpun setiap ada kesempatan kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, ceritakan pengalaman pribadi kita. Jadi bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, sampaikan cerita kita dengan baik dan sopan. Ada satu lagi loh yang terakhir. Setelah itu, doakan. Jangan lupa seperti Paulus yang mendoakan orang-orang di situ, kita pun harus mendoakan orang-orang yang sudah kita ceritakan tentang Tuhan Yesus supaya suatu saat nanti mereka bisa punya kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari Paulus bahwa Paulus di setiap keadaannya dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Paulus menyampaikan cerita Tuhan Yesus dengan hormat, dengan baik. Paulus juga menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus tidak hanya cerita orang tapi pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mencontoh hidup Paulus. Juga tidak lupa mendoakan orang-orang yang sudah kami ceritakan tentang Tuhan Yesus supaya suatu saat mereka bisa kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran cerita firman Tuhan pada hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan dan ada kesempatan bagi kami semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin hari hidup semakin menyenangkan Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.